to Lady Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom Kak Joyce. Shalom Kak Feba. Kak Joyce, lihat tuh, adik-adik di rumah udah pada nunggu tuh. Ayo kita sapa adik-adik di rumah. Shalom adik-adik di rumah. Pasti adik-adik di rumah menunggu untuk beribadah di Galeri Bible Kids. Yeay! Adik-adik di rumah, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Kak Feba mimpin kita dalam doa. Gimana sikap doa yang benar Kak Joyce? Sikap doa yang benar, lipat tangannya, tutup mata, dan yang paling penting, jangan ganggu teman yang ada di samping kiri dan samping kanan. Dan yang paling utama adalah fokus pada Tuhan. Ayo Kak Feba, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, pasti adik-adik di rumah bersuka cita bukan? Ya kan Kak Joyce? Iya, pasti bersuka cita sekali Kak. Kalau bersuka cita, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Oh, sukacitaku. Mari sama-sama kita akan katakan oh sukacitaku ya adik-adik. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini Lompatnya adik-adik. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Dan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Katakan pam cuap. Adik-adik kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam ku temukan Juru Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sama-sama katakan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali kita katakan padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan pastinya? Ya kan Kak? Pasti dong. Supaya lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan satu lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.
senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Febo mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Kita akan berdiri bersama-sama ya adik-adik. Katakan, ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Bersama-sama kita katakan, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya adik-adik? Wah, pasti sehat, ceria, dan bahagia selalu, bukan? Nah, kakak pada sore hari ini sangat bahagia bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah, kakak pada sore hari ini mau membawakan cerita. Namun sebelum itu kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Ayo mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan. Kiranya Kau berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman, setiap cerita yang akan disampaikan oleh Kak Reno. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Siapa di sini suka makan buah?
Banyak kan? 1, 2, banyak sekali. Kalau misalkan kakak tanya lagi, siapa di sini yang suka makan buah anggur? Wah, banyak sekali. Nah, kenapa kita suka makan buah anggur? Kakak juga suka makan buah anggur sih ya, karena rasanya yang manis dan juga menyegarkan. Nah, kita mau belajar tentang pokok anggur. Namun sebelum itu kakak mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Kita ambil dulu Alkitabnya yang belum ambil. Kita ambil dulu. Kita buka di Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Tahu kitab Yohanes di mana? Kalau yang sudah tahu bisa belajar cari. Kalau yang belum tahu bisa minta tolong kakaknya atau mama atau papa yang ada. Minta tolong cari di Yohanes 15 ayat yang kelima. Nah, kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, ya, ada sebuah kebun anggur yang luas sekali. Dan di dalam kebun anggur tersebut banyak sekali pohon-pohon anggur. Kebun anggur tersebut dimiliki oleh Bapa. Dan Bapa sendirilah yang menanam setiap pokok-pokok anggur tersebut. Nah, pokok anggur yang telah ditanam Bapa itu tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Dan setelah musim panen tiba, ranting sebelah kanan menghasilkan buah. Tetapi ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah. Lalu apa yang dilakukan Bapa kepada ranting sebelah kiri? Ranting sebelah kiri dipotong oleh Bapa. Karena tidak menghasilkan buah, maka dipotong dan dibuang oleh Bapa. Setelah dibuang, ranting tersebut menjadi kering. Setelah menjadi kering, Bapa membakarnya. Nah, berbeda dengan ranting sebelah kanan. Ranting sebelah kanan diambil buahnya oleh Bapa dan pastinya rasanya enak sekali. Setelah itu, rantingnya dibersihkan oleh Bapa. Dari daun-daun dibersihkan, dirawat oleh Bapa dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya di musim selanjutnya ranting sebelah kanan menghasilkan lebih banyak buah yang lebih enak pastinya. Dan benar saja, di musim selanjutnya ranting sebelah kanan yang telah dirawat oleh Bapa menghasilkan banyak buah-buah anggur. Ya. Setelah itu, Bapa mengambil semua anggur-anggur yang ada tersebut. Dan Bapa menjadi bahagia, menjadi senang karena banyak sekali buah yang dihasilkan oleh pohon anggur dan ranting sebelah kanan yang ada itu, adik-adik. Jadi, apa yang kita ambil dari sini? Jadi, adik-adik, pemilik anggur atau Bapa ini adalah Bapa yang di surga. Sedangkan pohon anggur yang besar tersebut adalah Tuhan Yesus. Dan kita, kakak dan adik-adik adalah ranting-rantingnya. Sedangkan buah anggur yang tumbuh dari ranting-ranting tersebut adalah sifat baik dari hidup kita. Nah, adik-adik, pasti adik-adik masih ingat kan kalau misalkan kakak mau bertanya, buah-buah roh itu apa aja sih? Kakak, pasti adik-adik masih mengingatnya. Kalau sudah lupa, kakak mau ajak adik-adik kembali untuk mengingatnya. Buah-buah roh itu ada 9. Yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Sekali lagi kakak mengajak adik-adik untuk menghafalnya ya. Yang pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan haruslah menghasilkan buah-buah ini di dalam lingkungan pertemanan kita, bersama teman-teman kita. Kita harus saling mengasihi, begitu juga dengan orang tua kita. Kita juga harus menghormati mereka, kita harus menyayangi mereka. Kepada siapapun itu, kita harus menumbuhkan buah-buah roh tersebut. Sehingga apa? Ketika kita dapat menumbuhkan buah-buah roh tersebut, maka Bapa di surga akan menjadi senang karena kita telah menghasilkan buah yang Tuhan inginkan tumbuh di dalam hidup kita.
Namun jika kita menjadi anak yang nakal, kita menjadi anak yang pemalas dan tidak bisa apa-apa, tidak berguna, maka Tuhan akan memangkas atau memotong sama seperti ranting sebelah kiri tadi. Setelah dipotong, dibuang, dibakar, tidak ada gunanya lagi. Tidak seperti ranting sebelah kanan yang menghasilkan buah. Tuhan rawat, Tuhan sayangi. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, adik-adik, jangan sampai kita seperti ranting sebelah kiri ya. Kita harus seperti ranting sebelah kanan. Terus berbuah, menghasilkan, dan menjadi berkat buat orang-orang, teman-teman, keluarga di sekitar kita. Oh ya, kakak mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu di Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Ayo kita belajar ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita belajar dari Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat ke-5b. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita harus ingat ayat ini terus ya. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus dapat berbuah banyak. Seperti ranting sebelah kanan. Nah, oke lah. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa kembali setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas kasih. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada sore hari ini. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat terus berbuah dan menghasilkan banyak buah yang baik dan dapat memberkati banyak orang serta membuat Engkau senang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman ini dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami, di sekolah, di keluarga, di pertemanan. Selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Fida akan memimpinnya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan tangan Tuhan kepada kami semua hingga pada sore hari ini. Bapa di surga, kami berucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan kami juga telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami sama-sama mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati setiap presiden, wakil presiden, sampai dengan RT RW. Setiap kepemimpinan mereka, setiap tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan yang sertai, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, papa mama kami, kakek nenek kami, kakak maupun adik kami. Dalam apapun yang mereka lakukan, dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan Yesus Engkau berkati. Berkati kami semua, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah pasti sudah terberkati kan dengan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekarang Kak Joyce mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyi bersama lagu pujian Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tapi dengan bangkit berdiri ya, dengan posisi berdiri semuanya. Ayo berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita, dan dengan kasih Kak Joyce yang menutupnya di dalam doa. Ayo adik-adik di rumah kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami yang senantiasa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah yang sudah kami laksanakan. Dan pada hari ini kami sudah bisa menyelesaikannya Tuhan. Kami bersyukur dan juga untuk firman yang telah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan agar kami belajar dari pokok anggur yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan minggu depan kami bisa bertemu kembali dan kami tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan untuk beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Aduh Kak Joyce, Kak Pepe sedih karena harus pisah sore hari ini. Kenapa sedih Kak? Gak usah sedih. Kan minggu depan kita akan ketemu lagi. Oh iya, jam berapa Kak? Jam 4 sore, harinya tetap hari Minggu. di Galeri Bible Kids. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye.